Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Halo Besti, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan buat yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Kali ini lanjutan dari video sebelumnya yang direkord sebelum lebaran ya. Maaf ya Besti, baru sempat diupload lagi karena emang waktu itu persiapan menjelang lebaran. Dan sesudahnya tuh Mamiko banyak kegiatan dan mudik juga ya, dari Bandung ke Jakarta. Seperti ibu-ibu pada umumnya, persiapan menjelang lebaran menyiapkan uang-uang receh ya, lalu dimasuk-masukin ke amplop. Sebenarnya sih ini hanya sebagian. Kalau untuk semuanya itu banyak dipegang sama Pak suami. Kalau Mamiko hanya buat nambah-nambahin aja, barangkali nanti ada kekurangan buat bagi-bagi. Jadi di prepare aja. Karena keluarga dari pihak Mamiko juga sedikit ya, dan gak punya ponakan juga. Ponakannya cuma satu, udah gede itu pun. Kalau Besti semua gimana nih? Kalau menyambut lebaran nyiapin uang-uang receh kayak gini gak sih? Oh ya, uang receh ini aku dapetin dari teman aku yang kebetulan kerja di bank. Jadi bisa dengan mudahnya tiap tahun nuker uang receh tanpa harus ada biaya. Ngomong soal angpau, lagi banyak banget nih tren yang bilang kalau angpau lebaran itu adalah investasi bodongnya para ibu-ibu. Bener gak sih Besti? Bisa komen di bawah ya. Kalau bunda-bunda atau ibu-ibu semua ini gimana sih kalau nerima angpau dari uwa atau tante-tantenya anak-anak, ditabungin, dijajanin lagi, serahin aja ke anaknya, atau beneran dijadiin investasi bodong? Maksudnya tuh mungkin investasi bodong kita pinjam buat keperluan sehari-hari tapi lupa ya buat ngegantiinnya, dan berasa itu kayak uang kita aja. Jujur li, kadang-kadang aku juga suka gitu sih Besti, karena namanya ibu-ibu ya, banyak pengeluaran yang tak terduga kadang-kadang, apalagi habis lebaran kan ya. Jadi kalau ada angpau anak tuh kayak berasa balik modal gitu. Tapi untuk sekarang ini aku udah mulai ngerubah mindset itu, karena anak yang pertama juga udah besar, udah tahu uang ya, jadi udah pegang sendiri. Ya mana mungkin bisa disabotase lagi atau investasi bodong. Bener gak sih Bu? Untuk yang kecil biasanya ditabung atau dibeliin sesuatu keperluannya kayak pampers, susu. Lumayan kan ya Besti. Lanjut ke bagian berikutnya. Ini Mamiko mau siap-siap beres-beres dulu, nyapu, ngepel seperti biasa. Jadi masih berantakan ya, di kursi ditumpuk semua. Ini si Momon masih tidur dengan santainya di kontainer dan nunggu maminya masak. Video kali ini bukan masak ya sebenarnya, tapi hanya persiapan untuk menyambut lebaran ya. Dan ini ada kacang lebaran. Aku jarang beli sih biasanya kalau kacang lebaran selain di tempat yang langganan aku ini, karena rasanya tuh emang lebih enak. Aku rada susah cocok sama kacang lebaran, gak semuanya bisa cocok. Ini persiapan kue-kue lebarannya. Ini alhamdulillah aku dapet hampers dari tetangga sebagian tetangga sekaligus teman-teman ya Besti. Mau disimpan aja, dibukanya saat sudah lebaran nanti aja ya. Sekarang aku mau bongkar hasil belanja bulanan sekaligus menyimpan di tempatnya masing-masing, karena aku tuh nggak bisa didiemin aja gitu loh belanjaan yang baru dibeli. Jadi harus bener-bener dikeluarin, di unboxing. Jangan lupa juga untuk dicuci, dilap-lap atau disemprot, karena emang aku tuh masih OCD ya Besti. Kalau rapin belanjaan tuh nggak bisa dari lantai langsung kayak orang-orang, jadi kreseknya aku taruh di atas kursi kayak gini. Seperti biasa, belanjaan yang bukan makanan aku pisahin dulu. Jadi ini udah disemprot-semprot pakai sanitizer ya Besti. Kalau yang bukan makanan, aku beli panty liner, beli pembalut itu agak lumayan banyak sekarang, karena kakek anakku yang pertama itu udah mulai datang bulan ya Besti. Jadi aku udah punya anak gadis nih. Ini aku taruh di sini, belanjaannya hanya sementara ya Besti, sebelum dilap-lapin nanti ditaruh di tempatnya masing-masing. Jadi aku tuh lap-lapin dulu, tapi kalau untuk yang di kamar mandi nanti dicuci gitu loh Besti. Pokoknya bener-bener
perlu waktu ekstra untuk beresin belanjaan nih. Kurang lebih biasanya aku setengah jam, kadang sampai hampir 1 jam gitu ya. Agak anti mainstream emang dibanding dengan ibu-ibu yang lain pada umumnya ya. Mungkin beresin belanjaan udah aja gitu. Ini kalau yang sabun-sabun aku nggak dicuci-cuciin, langsung aja taruh. Karena percuma juga sih dicuciin. Sebenarnya di bawah pot cuci piring gini pasti bakal kena cicak juga. Kalau beresin makanan-makanan atau snack-snack gini pasti aku cuci dulu ya Besti. Ini aku beli snack-snack cemilan buat anak-anak, buat aku juga. Terus ada samyang kesukaan anakku yang pertama, dan ini agar-agar juga aku beli, sama coklat persediaan aja buat anak-anak. Belanja bulanan kali ini sedikit sih cemilan dan makanannya karena banyak kue lebaran juga. Dan ini udah ada ketupat karena waktu itu aku rekord sebelum malam takbiran, dan ini siangnya aku mau masak semur Betawi. Tapi untuk proses memasaknya nanti di video yang berikutnya ya Besti, karena durasi masaknya lumayan panjang. Pokoknya ini menu wajib yang harus selalu ada di setiap lebaran. Kalau nggak ada ini tuh aku nggak bisa makan ketupatnya, tuh kayak ada yang kurang gitu. Belum aku akhiri videonya, aku mau kasih lihat dulu proses motong dagingnya. Karena ini daging khas dalam, jadi motongnya gampang banget. Asal pisaunya yang pastinya tajam ya Besti. Sebenarnya sih ini juga udah nggak tajam-tajam amat sih. Udah lama aku nggak sempet ngasah pisau. Tapi emang enak aja gitu, motong daging khas dalam lebih cepat dibandingin daging yang ada sengkelnya gitu atau khas luar ya. Kelihatannya emang kecil dan sedikit, tapi setelah dipotong-potong lumayan ya Besti, bisa lah dimakan untuk bertiga aja. Karena baby Shan, aku yang kecil belum bisa makan daging ya, nggak terlalu suka juga. Kalau daging cincang masih suka sih. Ini paling yang makan bertiga aja, aku, suami, dan kakak Kay. Bahkan kadang lebih sih, daging segini tuh bisa kirimin ke mertua juga. Ya udah, nanti aku lanjut lagi di video berikutnya untuk proses masaknya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.